Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan tetap bahagia. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang tugas kompetensi kepala sekolah mengenai bidang kewirausahaan. Selamat mengikuti. Pertama-tama, saya akan membacakan contoh studi kasus pada sebuah sekolah. Di SMP Negeri 75 Kota Asih, mempunyai jumlah guru dengan kualifikasi S2 linear sebanyak 5 orang, S3 linear sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang. Terdapat beberapa guru berusia 58 tahun yang kinerjanya rendah. Hasil rata-rata ujian siswa pun selama 3 tahun terakhir menurun. Jumlah rombel 18 kelas dengan jumlah siswa 582 siswa. Sebenarnya banyak siswa yang berpotensi, namun 3 tahun terakhir tidak pernah menjuarai lomba tingkat kabupaten, baik bidang akademik maupun non-akademik. Status sosial orang tua siswa adalah ekonomi menengah ke atas, namun jarang terlibat dalam kegiatan sekolah. Berikutnya adalah paparan identifikasi potensi sekolah berdasarkan studi kasus yang dibacakan sebelumnya. Identifikasi potensi sekolah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah pendidik yang mempunyai 3 komponen. Yang pertama adalah kualifikasi, usia, dan kinerja. Kemudian unsur yang kedua adalah peserta didik yang mempunyai komponen jumlah dan potensi. Kemudian unsur yang ketiga adalah orang tua atau wali siswa yang mempunyai komponen status ekonomi dan partisipasi. Pengembangan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam bidang kewirausahaan ini tentunya untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran bagi siswa-siswinya di sekolah. Misalnya, melalui kolaborasi dengan teman sejawat, memberdayakan sumber daya yang sudah ada, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran, dan untuk guru yang masih D3 diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian memberikan motivasi melalui pembinaan, membangun kemampuan guru dengan cara pendekatan yang optimal bagi guru-guru yang usianya di atas 58 tahun. Kemudian untuk guru-guru yang kinerjanya rendah, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran dan diberikan dasar-dasar pengoperasian IT. Kemudian untuk siswa yang mempunyai potensi akademik tinggi diberikan pengayaan oleh guru dan diberikan drill soal. Sedangkan untuk siswa yang belum mencapai nilai baik diberikan bimbingan belajar di luar waktu jam belajar. Untuk membangun hubungan yang positif kepada orang tua dan siswa, menjalin kemitraan yang baik. Penguatan komunikasi positif 2 arah dengan orang tua untuk mengembangkan kemajuan peserta didik. Berikutnya adalah rancangan pengembangan kewirausahaan berdasarkan potensi sekolah. Potensi sekolah berdasarkan studi kasus. Yang pertama, banyak siswa yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, strata status sosial orang tua siswa menengah ke atas. Dan yang ketiga, kualifikasi ijazah guru memenuhi kualifikasi. Kondisi sekolah. Yang pertama, beberapa guru sudah berusia 58 tahun dan berkinerja rendah. Yang kedua, terdapat 18 rombel dengan jumlah siswa 582 dengan rata-rata 32 orang. Berarti sudah sesuai standar nasional untuk jumlah siswa per rombel. Yang ketiga, sudah 3 tahun berturut-turut tidak menjuarai tingkat kabupaten baik akademik maupun non-akademik.
Jenis kegiatan. Terdapat 4 kegiatan yang akan dikembangkan. Yang pertama, untuk guru yang sudah berusia 58 tahun dan berkinerja rendah, dilakukan pembinaan dengan pendekatan individual dan persuasif, yaitu dengan cara memberikan penguatan dan motivasi. Misalkan, memberikan kepercayaan untuk menjadi leading sektor beberapa kegiatan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, bagi siswa yang berpotensi agar diberikan semacam diagnostik tes agar sekolah memiliki gambaran atas potensi anak-anak tersebut, dan selanjutnya sekolah membentuk kelompok kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kemudian yang akademik, karena beberapa guru memiliki kualifikasi S2 dan S3 yang linear, ini bisa diberdayakan dengan membentuk kelompok sains sekolah dan dibina secara kontinu. Kemudian jenis kegiatan pengembangan selanjutnya yang ketiga, keterlibatan orang tua siswa harus lebih ditingkatkan dengan mengajak mereka terlibat dalam kegiatan peningkatan mutu sekolah dengan cara ikut menjadi orang tua asuh dalam kelompok-kelompok kegiatan siswa, baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada guru-guru yang masih berijazah D3 untuk melanjutkan ke jenjang S1. Indikator keberhasilan. Yang pertama, melalui kolaborasi dengan teman sejawat dapat memberdayakan sumber daya manusia yang sudah ada, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran, sedangkan guru yang masih D3 diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi melalui pembinaan, membangun kemampuan guru dengan cara pendekatan yang optimal. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran, diberikan dasar-dasar pengoperasian IT. Yang keempat, untuk siswa yang mempunyai potensi akademik tinggi, diberikan pengayaan oleh guru dan drill soal, sedangkan untuk siswa yang belum mencapai nilai baik, diberikan bimbingan belajar di luar waktu jam pelajaran. Yang kelima, membangun hubungan yang positif, menjalin kemitraan yang baik dengan orang tua siswa, penguatan komunikasi positif dua arah dengan orang tua untuk mengembangkan kemajuan peserta didik. Sasaran. Terdapat 3 sasaran kegiatan. Yang pertama, guru-guru yang berkinerja rendah. Yang kedua, seluruh siswa. Yang ketiga, orang tua siswa. Target yang pertama adalah guru yang sudah berusia 58 tahun dan berkinerja rendah menjadi semangat kembali dan ada peningkatan kinerjanya. Yang kedua, siswa yang menjuarai beberapa event kejuaraan atau lomba tingkat kabupaten. Yang ketiga, orang tua terlibat dalam peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, guru yang masih berijazah D3 mampu melanjutkan ke jenjang S1 dan lulus. Berikutnya, waktu pencapaian target. Yang pertama, untuk guru yang sudah berusia 58 tahun dan berkinerja rendah, menjadi semangat kembali dan ada peningkatan kinerjanya. Ini pencapaian targetnya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Kemudian yang kedua, siswa yang menjuarai beberapa event kejuaraan atau lomba tingkat kabupaten membutuhkan waktu kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian untuk yang ketiga, orang tua yang terlibat dalam peningkatan mutu sekolah membutuhkan waktu 6 bulan. Kemudian yang keempat adalah guru yang masih berijazah D3 mampu melanjutkan ke jenjang S1 dan predikat lulus. Ini membutuhkan kurun waktu selama 2 tahun. Berikutnya adalah sumber daya. Meliputi yang pertama adalah kesiapan siswa, motivasi orang tua, dan lingkungan sosial sekolah.
Sumber daya yang kedua adalah ketenagaan yang meliputi pengalaman instruktur, kedisiplinan, dan diklat pembimbing. Yang ketiga, adanya event yang diselenggarakan Dinas Pendidikan atau Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari dinas terkait untuk mengadakan lomba dan beberapa event kegiatan. Yang keempat adalah sarana dan prasarana yang meliputi dukungan orang tua dan kerjasama. Demikianlah paparan kompetensi kepala sekolah di bidang kewirausahaan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.